Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di video learning mata kuliah Teknologi Kultur Jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media atau sering disebut juga dengan medium dalam kultur jaringan. Media dalam kultur jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama media dasar, media tanpa penambahan zat pengatur tumbuh. Kemudian media perlakuan. Media perlakuan di sini media yang digunakan dengan tujuan mengarahkan pertumbuhan tanaman ke tahapan tertentu, entah itu tunas, akar, pembungaan, ataupun perlakuan yang lainnya. Resep media dasar adalah resep kombinasi zat yang mengandung hara esensial, hara yang harus ada, baik itu dari hara makro maupun hara mikro, kemudian juga ada sumber energi dan serta vitamin. Sedangkan media perlakuan adalah media dasar yang sudah mengalami penambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT sesuai dengan jenis tanaman yang akan dikultur. Nah, pada teknologi kultur jaringan, media atau medium setiap jenis tanaman seringkali berbeda dengan tanaman yang lainnya. Bahkan tanaman dalam satu genus pun seringkali berbeda. Misalkan cabai dengan tomat itu membutuhkan komposisi media ataupun konsentrasi hara-hara yang di dalamnya itu berbeda. Kemudian jenis media dengan komposisi unsur kimia yang berbeda dapat digunakan untuk media tumbuh dari jaringan tanaman yang berbeda. Nah, seringkali juga ketika kita mengkulturkan eksplan dari organ daun itu komposisinya berbeda dengan ketika kita mengkulturkan eksplan dari jaringan mesofil misalkan. Nah, itu seringkali berbeda. Pertanyaannya, dari mana kita tahu untuk tomat misalkan media yang digunakan apa saja, komposisi medianya apa saja, cabai apa saja, bawang apa saja. Nah, untuk mengetahui masing-masing komposisi media yang dibutuhkan untuk mengkulturkan suatu tanaman itu sudah banyak jurnal-jurnal yang diterbitkan, sudah banyak penelitian-penelitian yang dikembangkan. Tinggal kita rajin-rajin mencari. Misalkan untuk mengkulturkan melon dibutuhkan komposisi media yang tepat seperti apa, itu sudah banyak jurnalnya. Silahkan adik-adik berkreativitas, banyak membaca, searching di Google, pasti referensinya melimpah. Pada intinya, media dalam kultur jaringan merupakan tempat bagi eksplan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini ya, kemarin sudah dipraktikkan, rasanya di praktikum. Media itu yang di sini, yang disebut itu, yang kita sebut medium itu yang ini, agar berwarna bening, agak putih itu. Nah, agar berwarna bening agak putih media padat ini, ada juga yang cair. Ini harus terdiri dari beberapa komponen untuk mendukung pertumbuhan eksplan menjadi planlet. Komponen-komponen tersebut secara umum terdiri dari hara makro atau yang kita kenal dengan makronutrien. Kemudian juga ada hara mikronutrien yang kemarin sudah dihitung gitu. Hara mikro itu komponennya apa saja. Kemudian untuk media MS berapa yang dibutuhkan, berapa konsentrasinya. Ada juga gula, ada zat pengatur tumbuh, kemudian ada vitamin, myoinositol. Myoinositol ini dibutuhkan dalam proses kultur tetapi bukan golongan vitamin. Kemudian ada pemadat media, biasanya menggunakan agar biasa juga bisa. Kemudian ada asam amino dan juga seringkali dalam pembuatan media menggunakan senyawa organik alami. Mari kita bahas satu-satu berkaitan dengan zat-zat berikut ini. Yang pertama tentang hara makronutrien merupakan unsur hara esensial. Ya, kalau kita membahas terkait dengan hara esensial berarti hara ini harus ada, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Nah, kalau hara makro ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Adapun yang termasuk hara makro diantaranya ada nitrogen,
fosfor, kalium, kalsium, ada magnesium dan juga ada sulfur. Adapun fungsi masing-masing diantaranya N. N ini dibutuhkan sebagai komponen dalam pembentukan protein dan asam amino yang menjadi kunci dalam metabolisme tubuh tanaman, kemudian juga merupakan elemen pada beberapa koenzim. Koenzim di sini merupakan suatu zat yang membantu kerja enzim. Nah, kita bisa bayangkan begitu sampai di sini betapa pentingnya peran N untuk mengaktifkan enzim. Nah, kalau enzimnya tidak aktif, maka proses metabolisme pada tanaman tidak akan berjalan. Jadi kalau kekurangan unsur N, sudah dipastikan tanaman akan tumbuh tidak normal. Sama seperti manusia. Misalkan ketika enzim insulinnya tidak aktif begitu, tidak bisa bekerja, maka manusia akan mengalami satu penyakit yang kita kenal dengan diabetes. Nah, kalau tanaman juga demikian begitu, tetapi jenis penyakitnya yang berbeda. Kemudian untuk unsur fosfor, unsur P merupakan komponen pembentukan asam nukleat DNA dan RNA serta dibutuhkan sebagai sumber energi transfer. Untuk unsur K dibutuhkan untuk mengatur potensial osmotik sel tanaman, sedangkan kalsium untuk sintesis dinding sel, fungsi membran dan berperan aktif dalam signal sel. Ini fungsi dari kalsium. Pada di mata kuliah ini ya, saya pernah membahas di mata kuliah itu. Di mata kuliah hama penyakit tanaman ada fenomena tomat cracking pada tomat, pecah buah pada tomat. Ternyata ketika setelah dilakukan penelitian, salah satu faktor penyebab cracking pada buah, khususnya pada tomat itu kekurangan unsur kalsium begitu. Nah, karena di sini unsur kalsium, salah satu fungsinya adalah untuk sintesis dinding sel serta berfungsi dalam pembentukan membran dan berperan aktif dalam aktivasi signal sel. Nah, untuk magnesium merupakan kofaktor enzim. Ini juga membantu kerja enzim dan komponen klorofil. Biasanya kalau tanaman-tanaman kekurangan unsur magnesium akan mengalami klorosis, degradasi dari klorofil. Kemudian untuk unsur sulfur merupakan komponen beberapa asam amino dan beberapa kofaktor enzim. Berikut adalah peran penting dari unsur hara makro yang merupakan unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan ini tidak hanya di kultur in vitro ya, di kultur in vivo unsur-unsur ini juga harus terpenuhi agar tanaman yang kita tanam tumbuh dengan normal dan sehat. Selanjutnya, komponen berikutnya adalah unsur hara mikronutrien, merupakan unsur hara esensial. Ini juga esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Jadi meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi unsur ini tidak boleh kurang, harus ada di dalam media yang kita gunakan dalam proses kultur. Di antaranya ada besi, ferrum, kemudian ada mangan, ada zinc, ada kobalt, ada Cu, tembaga gitu, kemudian ada molybdenum. Fungsi masing-masing untuk Fe merupakan komponen sitokrom yang berperan dalam transfer elektron, ini kerja sel. Kemudian mangan untuk kofaktor enzim, membantu kerja enzim, sedangkan zinc ini berperan dalam sintesis klorofil dan juga merupakan kofaktor enzim. Untuk Cu, komponen beberapa vitamin. Untuk Cu, kofaktor enzim dan berperan dalam reaksi transfer elektron. Sedangkan molybdenum, kofaktor enzim dan komponen dari enzim nitrat reduktase. Baik hara makro maupun hara mikro, keduanya diberikan dalam bentuk garam inorganik. Selanjutnya gula. Gula ini dalam kultur jaringan kita bisa menggunakan gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang paling umum digunakan adalah sukrosa. Jumlahnya berkisar 2-3% atau 20-30 gram per liter media tanam.
Jenis gula lainnya yang bisa digunakan adalah laktosa, galaktosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa. Dan gula di sini berperan sebagai sumber karbohidrat untuk respirasi. Yang pada intinya gula ini merupakan sumber energi. Seperti yang kita pahami, tanaman planlet dalam kultur jaringan itu sifatnya heterotrof, tidak bisa melakukan fotosintesis, tidak bisa menghasilkan energi sendiri begitu. Beda dengan tanaman yang ada di lapangan. Dia bisa melakukan fotosintesis sendiri, bisa menghasilkan energi sendiri, di mana energi ini merupakan penguraian dari sukrosa begitu, yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang dibutuhkan nantinya untuk proses respirasi. Nah, karena tanaman dalam kultur jaringan tidak bisa melakukan fotosintesis, kita bantu penuhi kebutuhan energinya dari gula yang kita gunakan. Selanjutnya, komponen myoinositol. Myoinositol ini merupakan senyawa golongan karbohidrat yang ditambahkan pada media kultur dalam jumlah sedikit untuk menstimulasi pertumbuhan sel pada banyak spesies tanaman. Meskipun bukan tergolong vitamin, namun myoinositol ini penting begitu, karena myoinositol ini akan terpecah menjadi vitamin C dan pektin. Berperan dalam pembelahan sel, digunakan dalam konsentrasi berkisar 50 sampai 5000 ppm part per million. Pada kultur, nah ini ada penelitian terkait dengan penggunaan myoinositol. Pada kultur kalus tembakau dibuktikan bahwa hanya tiamin dari kelompok vitamin dan myoinositol yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal kalus tembakau. Komponen berikutnya adalah vitamin. Vitamin yang digunakan dalam kultur jaringan banyak jenisnya dan seringkali juga sama ya, berbeda antar tanaman. Vitamin merupakan katalisator dalam berbagai proses metabolisme, sama seperti kebutuhan tubuh manusia, dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi harus ada gitu, karena vitamin ini berperan sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Vitamin digunakan untuk pertumbuhan sel serta proses diferensiasi sel, pembelahan sel, dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Contoh vitamin ada tiamin, golongan vitamin B1 yang merupakan vitamin esensial harus ada. Kemudian ada nicotinic acid dan pyridoxine. Nah, untuk nicotinic acid dan pyridoxine ini merupakan vitamin golongan B6, dibutuhkan hanya oleh spesies tanaman tertentu. Jenis vitamin lainnya namun bersifat tidak umum atau spesifik hanya untuk kultur tertentu ada biotin, folic acid, ascorbic acid, ada pantothenic acid, tocopherol dari golongan vitamin E, serta ada riboflavin dan p-aminobenzoic acid. Nah, komponen berikutnya yang penting dalam kultur jaringan adalah pemadat media. Ada tanaman-tanaman tertentu yang membutuhkan media padat dalam pertumbuhannya, ada juga yang membutuhkan media cair. Nah, untuk pemadat dapat berupa agar, bisa juga agarus atau gelanggang. Yang paling sering digunakan itu agar, harganya lebih murah. Kemudian agar ini sifatnya stabil. Artinya dia tidak bereaksi dengan zat-zat yang lain. Nah, pemilihan salah satu pertimbangan dalam pemilihan pemadat ini harus kita pastikan pemadat ini tidak bereaksi dengan komponen-komponen zat yang lain. Nah, kalau misalkan bereaksi berarti tidak bisa kita gunakan sebagai pemadat karena akan mempengaruhi proses penyerapan hara oleh eksplan kita. Dan sudah banyak penelitian memang yang bagus kita gunakan adalah agar, lebih ekonomis juga. Agar dan agarus, agar dengan agarus ini berbeda ya. Agarus itu lebih mahal harganya, digunakan dalam konsentrasi 0,7 sampai 1% atau 7 sampai 10 gram per liter media. Sedangkan gelanggang 0,2 sampai 0,6% atau sekitar 2 sampai 6 gram per liter media. Nah, untuk gelanggang ini dijual dengan nama dagang Gelrit, Vitagel, dan Kelkogel. Media kultur sebaiknya tidak terlalu padat.
agar penyerapan nutrisi dapat berjalan dengan baik. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam membuat media. Seringkali di dalam laboratorium kultur jaringan, dalam pembuatan media itu kan ukuran atau komposisinya itu rendah begitu, sehingga membutuhkan ketelatenan, membutuhkan ketelitian. Nah, untuk praktikan atau orang-orang yang baru dalam kultur jaringan seringkali tidak telaten begitu, tidak telaten untuk membuat komposisi yang pas sesuai dengan dosis yang tertera begitu, seringkali lebih atau kurang. Nah, kalau lebih atau kurang itu akan berpengaruh terhadap penyerapan media oleh eksplan. Kalau misalkan medianya terlalu cair, itu tidak bisa menjadi tempat tumbuh bagi tanaman begitu. Kalau misalkan terlalu padat, nanti akan mempengaruhi penyerapan hara oleh tanaman, oleh plantlet kita. Jadi konsentrasinya harus kita perhatikan sesuai dengan dosis yang tertera gitu. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh ZPT yang biasa digunakan pada media-media perlakuan. Nah, untuk ZPT ini merupakan senyawa organik yang dalam jumlah sedikit. Jadi ZPT ini dia dapat bereaksi atau berfungsi dalam pertumbuhan tanaman itu jika jumlahnya sedikit gitu. Dapat merangsang, bentuk reaksinya itu dapat merangsang, menghambat atau mengubah pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk ZPT ini sebenarnya dihasilkan secara alami oleh tanaman, misalkan pada biji, pada pucuk-pucuk, pada jaringan-jaringan meristem itu dihasilkan secara alami oleh tanaman. Untuk ZPT yang dihasilkan alami oleh tanaman ini disebut dengan fitohormon. Ada dua jenis ZPT yang sering digunakan dalam kultur jaringan, yaitu dari golongan sitokinin dan auksin. Dari golongan sitokinin yang banyak digunakan adalah kinetin, BA, zeatin, 2IP, ada tidiazuron. Sedangkan dari golongan auksin ada IAA, NAA, IBA, 2,4-D, kemudian ada dikamba dan juga ada pikloram. Dan perlu kita perhatikan, seringkali meskipun sama-sama auksin, antara IAA dan NAA itu memberikan pengaruh yang berbeda ketika diaplikasikan dalam kultur jaringan. Nah, sekali lagi untuk mengetahui misalkan ingin mengembangkan suatu tanaman tertentu, kita harus mencari referensinya terlebih dahulu atau melakukan percobaan mandiri untuk mengetahui peran masing-masing dari komposisi media yang kita tuangkan dalam media kultur jaringan. Nah, selain zat-zat yang tadi, dalam media kultur jaringan sering ditambahkan senyawa organik alami. Misalkan penggunaan air kelapa, kemudian santan kelapa, jus atau ekstrak tomat, ekstrak pisang, ekstrak kentang, dan lain-lain. Kenapa menggunakan senyawa organik? Karena kadangkala ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, serta senyawa-senyawa organik ini tidak hanya mengandung zat tunggal begitu. Misalkan untuk air kelapa tidak hanya mengandung auksin, tetapi sekaligus juga mengandung vitamin dan juga mengandung sitokinin, misalkan seperti itu. Kemudian begitupun dengan ekstrak tomat, ekstrak pisang gitu. Ada zat-zat tertentu yang ingin kita ambil dari senyawa-senyawa organik alami ini. Kemudian kebutuhan akan jenis dan jumlahnya tergantung spesies tanamannya. Misalnya, untuk menstimulasi perkecambahan biji anggrek Vanda jenis Vanda tricolor dari Bali dibutuhkan 100-200 gram ekstrak tomat per liter media. Sedangkan untuk anggrek jenis untuk spesies Phalaenopsis amabilis membutuhkan 100 gram ekstrak tomat yang dicampur dengan 150 ml air kelapa per liter media untuk menstimulasi perkecambahan bijinya. Nah, senyawa organik lain yang sering digunakan adalah penambahan arang aktif atau aktif sarkol. Kadang-kadang juga digunakan dalam kultur in vitro untuk tujuan tertentu. Nah, untuk sarkol ini biasanya digunakan untuk mengatasi browning, pencoklatan pada eksplan. Kemudian arang aktif juga ditambahkan pada media kultur untuk merangsang perakaran, di mana kita pahami bersama pertumbuhan akar tanaman itu lebih menyukai suasana yang gelap
dibandingkan yang terang. Nah, untuk merangsang pengakaran ini, maka kita buat gelap medianya, mediumnya kita buat gelap dengan penambahan arang aktif. Selanjutnya ada asam amino. Tidak selalu harus ditambahkan pada media kultur, namun diperlukan untuk kultur sel dan kultur protoplas. Jadi untuk asam amino lebih banyak digunakan dalam kultur yang menggunakan explant cell ataupun protoplas. Penggunaannya secara tunggal atau campuran dari beberapa asam amino. Jadi kadang ada cuma satu, kemudian campuran dengan beberapa asam amino. Kemudian menyediakan sumber nitrogen untuk pertumbuhan sel. Senyawa nitrogen ini lebih mudah diserap oleh sel tanaman dibandingkan sumber nitrogen dari garam inorganik. Contohnya ada kasein, hidroliset, ada L-glutamin, L-asparagin, dan sebagainya. Nah, media dasar yang digunakan dalam kultur jaringan itu ada berbagai macam yang dihasilkan dari beberapa kali penelitian. Adapun jenis-jenis media dasar dalam kultur jaringan adalah sebagai berikut: ada media Morais dan Skoog, ada media dasar Gamborg B5, ada media dasar White, ada Facin and Wen, ada Niche dan Niche, kemudian ada SH gitu yang disingkat SH, ada Woody Plain Medium, dan juga ada media dasar N6. Apa maksudnya jenis-jenis media dasar ini? Nah, ini maksudnya media yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman tertentu. Tentu saja komposisi dari media dasar ini berbeda-beda, dan tanaman yang sesuai untuk media ini juga berbeda-beda. Misalkan media MS. Media MS ini cocok untuk hampir semua jenis kultur, terutama untuk tanaman herbaceous. Kemudian untuk media dasar Gamborg B5 ini lebih cocok untuk kultur sel kedelai, alfalfa, atau jenis legum lainnya. Jadi kalau kita mau mengkulturkan alfalfa atau sel kedelai, maka kita jangan menggunakan media MS begitu, karena ada penelitian yang menunjukkan media yang lebih sesuai adalah media Gamborg B5. Nah, bagaimana dengan media White begitu? Ini sangat cocok untuk kultur akar tanaman tomat. Sedangkan untuk Facin dan Wen ini digunakan untuk kultur tanaman anggrek. Nah, kalau kita mau mengkulturkan tanaman kehutanan, maka yang lebih cocok adalah kita bisa menggunakan media dasar Woody Plain Medium WPM, karena setelah dilakukan penelitian, media inilah yang cocok untuk kultur tanaman berkayu. Sedangkan untuk tanaman padi kita bisa menggunakan media N5. Inilah yang dimaksud, setiap tanaman seringkali membutuhkan komponen media yang berbeda dari tanaman lainnya. Untuk komposisinya, media MS yang sudah dipraktekkan rasanya oleh adik-adik terdiri dari berikut. Untuk hara makronya ada KNO3, NH4NO3, dan sebagainya. Ada hara mikro, kemudian juga ada vitamin. Untuk media dasar Gamborg B5 komponennya sebagai berikut, juga sama dengan media White gitu. Komponennya berikut, berbeda ya antara Gamborg dengan White dengan MS, itu berbeda komponen-komponennya. Begitupun dengan Facin and Wen juga memiliki komponen tertentu. Ini juga sama, SH juga sama, dia memiliki komposisi tertentu dengan konsentrasi tertentu. Sama juga dengan WPM, Woody Plain Medium, ada hara makro, mikro dengan konsentrasi sekian. Ada juga vitaminnya ada glisin, nikotinic acid, pyridoxine, HCl, juga ada tiamin. Sama juga dengan N6 yang tadi untuk padi, komponennya sebagai berikut. Nah, ini contoh komponen-komponen serta konsentrasi masing-masing media dasar yang banyak digunakan di dalam kultur jaringan. Demikian kuliah hari ini tentang media dalam kultur jaringan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan ditanyakan di grup maupun pada sesi diskusi. Cukup sekian bahasan tentang media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.